masih bersama kami di Berita Maluku. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga 2 desa di Kepulauan Tanimbar terlibat bentrok akibat sengketa lahan, sejumlah warga dan polisi terluka. Menghindari antrian di kapal, pemudik memilih mudik lebih awal melalui pelabuhan Yosudarso Ambon. Menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Ambon resah harga daging ayam tak kunjung turun. Hari ke tanggal berapa itu? Tanpa itu mansip yang aku itu 11 kg lebih. 2 pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Kisar Maluku Barat Daya tidak lagi diresahkan dengan langkanya minyak tanah. Sebab bahan bakar yang digunakan sebagai sumber utama untuk kebutuhan masak-memasak kini cukup tersedia di pangkalan dan pengecer. Jadi warga tidak lagi perlu panik, apalagi khawatir mengantre berjam-jam di pangkalan untuk membeli minyak tanah hingga saling berdesak-desakan. Bagi uang. Dapat ya Pak ya? Dapat. Ini antri lagi ke Seng? Seng lah ya. Bagaimana perasaannya? Harapannya bagaimana? Ya harapannya. Minyak tanah bisa stok sampai habis tahun baru Iya. Pemerintah memberlakukan sistem zonasi ini. Tadi antri ke Seng. Dapat minyak tanah kah? Dapat. Harapannya bagaimana? Bagus. Tidak langkanya minyak tanah karena zonasi penjualan minyak tanah mulai berlaku di Kisar. Pihak pemerintah kecamatan terpaksa mengambil langkah ini guna mengatur pemerataan penjualan minyak tanah agar dirasakan semua warga. Stoknya aman ya? Stoknya untuk AA Mandiri sini stok aman. Aman ya? Ya aman. Bisa sampai Natal dan Tahun Baru ya? Bisa Pak. Kalau bukannya jam berapa? Bukanya dari jam 9 sampai Selesai. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, selaku pemerintah kecamatan, kami sudah melakukan pertemuan bersama untuk mengecek pertemuan bersama antara Forkopimcam dengan pengusaha pangkalan minyak tanah di Kecamatan Kisar Selatan untuk mengecek sejauh mana ketersediaan stok untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Ternyata stoknya cukup atau tidak Pak? Ya, stok minyak tanah untuk menyambut Natal dan Tahun Baru cukup. Ya. Namun selaku pemerintah kami sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina dan PT Barat Daya Protelum untuk menambahkan 30 ton Ya. atau extra dropping untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Warga mendesak pemerintah serta Pertamina menjaga stabilitas minyak tanah agar warga tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan masak-memasak. Demi Dadiara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Dua pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih mahal. Kondisi ini begitu meresahkan warga Kota Ambon. Salah satunya adalah mahalnya harga daging ayam. Di Pasar Daging Mardika Ambon, harga daging ayam kini dijual Rp35.000 per kilogram. Sedangkan per ekor dijual Rp65.000 sampai Rp70.000 per ekor. Sedangkan harga daging ayam kampung dijual bervariasi Rp90.000 sampai Rp150.000 per ekor. Pedagang menjual dengan harga tinggi karena harga dari distributor juga relatif mahal. Sekarang ini harga ayam di kisaran berapa Pak Ji? Masih biasa saja. Berapa tuh? 65 sama 70. Ekor bukan kilo. Oh, itu per ekor tuh. Untuk menjelang Natal Tahun Baru nih, untuk stoknya sendiri bagaimana Pak? Ada. Warga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok di pasar termasuk daging ayam, apalagi saat menghadapi Natal dan Tahun Baru. Muhammad Syahrul Sunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ambon punya kamu enggak?
Mudik Natal dan Tahun Baru mulai terasa di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Warga memilih lebih awal mudik untuk persiapan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Tujuan calon pemudik Nataru ini beragam, mulai dari Bau-Bau, Jakarta, Bitung, hingga Tanjung Balai Karimun dengan kapal Ngapulu. Warga memilih lebih awal mudik untuk persiapan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman dan menghindari antrean di kapal. Oke, Jogja, jadi ikut kuliah di sana. Nah, jadi untuk sekalian langsung dengan Natal Tahun Baru di sana ya. Kenapa tuh lebih memilih mudik lebih awal nih? Supaya ada persiapan juga di sana ya. Jadi sama keluarga di sana atau gimana? Keluarga ada. Ada ya. H-15 itu sudah mulai ada peningkatan. Kemungkinan estimasi kita di posisi 2 hari sebelum hari H. Sudah mulai ada lonjakan penumpang. Jadi untuk lonjakan penumpang sendiri mulai dari sekarang nih untuk Sudah mulai meningkat. sudah mulai meningkat ya. Tapi mungkin topnya itu puncaknya itu mungkin Ring 2 sebelum hari Natal. Tujuan kemana nih Pak? Ini kebetulan kapal ini ke wilayah barat, kalau Bau-Bau dan terusnya ke Jakarta. Sementara puncak arus mudik Nataru melalui Pelabuhan Yosudarso, Ambon diperkirakan terjadi pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2025. Muhammad Syarul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Maluku. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Marta Watratan berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.